Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya, cerita diawali dengan memperlihatkan Hotel Sucipto. Tampak Ibu Meresai bersama dengan Ibu Iskandar melihat kedatangan Lor. Lor yang baru saja datang memenuhi panggilan ibunya berkata, "Halo, Ibu Meresai dan Ibu Iskandar, ada masalah apa sampai memanggilku kemari?" Dengan ramah, Ibu Iskandar menanggapi Lor, "Nona Lor, santai saja. Kamu mau pesan minuman apa?" Lor menjawab, "Aku mau pesan air lemon yang gratis saja." Sedangkan Ibu Meresai yang mendengar itu menimpali, "Kalau mau minum, pesan saja. Kamu nggak perlu bayar kok." Menanggapi ucapan ibunya, Lord mengatakan, "Aku pesan menu yang paling mahal. Ibu yang bayar ya." Mendengar itu, Ibu Meresai berpikir, orang desa malah pesan yang paling mahal. Kalau ada Kanata di sini, dia pasti akan lebih tahu diri. Ibu Iskandar kemudian berkata kepada Lord, "Lord, aku nggak nyangka kamu sepintar itu. Betapa bagusnya kalau dia punya setengah dari kepintaranmu. Dia tahun ini baru berusia 16 tahun, mungkin kalian bisa akrab." Setelah mendengar ucapan Ibu Iskandar, Lord lalu melepaskan tangannya dari pegangan Ibu Iskandar. Dengan tersenyum sinis, Lord mengatakan, "Sayangnya, kami tidak punya kesempatan untuk berteman." Tenang saja, keluarga Iskandar merasa perempuan itu harus berpendidikan. Kalau kamu mau menikah dengan keluarga kami bisa membiayaimu sekolah ke luar negeri. Mendengar ucapan tersebut, Lord berpikir, ucapannya terdengar seolah-olah aku seperti kekurangan uang. Sedangkan Ibu Meresai, dia lalu mengambil sebutir manik gelang di dalam tasnya, lalu memberikannya kepada Lord. "Lord, aku tahu kamu nggak bodoh. Aku yakin kamu paham maksudku." Sedangkan Lord yang melihat ibunya mengeluarkan manik tersebut, dia terlebih dahulu mengambil gelas minuman, kemudian minum. Sembari melihat ibunya, Lord berkata, "Aku memberi ibu 3 butir manik gelang ini untuk balas budi. Permintaan pertama ibu itu, mau aku menggantikan Kanata menikahi Randy." Lord lalu mengambil manik gelang tersebut sembari mengatakan, "Baiklah, mulai hari ini, urusan pernikahan keluarga Mahoto dan keluarga Iskandar, aku yang atur. Tapi jangan sampai ibu menyesal." Menanggapi perkataan anaknya, Ibu Meresai mengatakan, "Aku sudah menjodohkanmu dengan keluarga yang baik. Apa yang perlu disesali?" Setelah itu, Lord kemudian berkata kepada ibunya, "Oke, ibu boleh pergi duluan. Aku mau mengobrol dengan Ibu Iskandar." Sontak, Ibu Meresai yang mendengar itu langsung marah. "Kamu berani mengusirku? Aku ini ibumu," ucapnya dengan nada tinggi, dengan tatapan tajam. Lord menanggapi, "Ibu Meresai, pernikahan ini aku yang urus. Kalau Anda mau menyia-nyiakan permintaanmu itu, aku akan pergi sekarang." Melihat semua kejadian itu, Ibu Iskandar lalu menyela, "Ibu Meresai, kamu duluan saja. Aku mengobrol berdua dulu bersama Lord." Setelah itu, Ibu Meresai pun lalu permisi dan berjalan untuk keluar. Di luar hotel, Ibu Meresai menelpon, "Aku mengandungnya selama 10 bulan dan melahirkannya ke dunia ini. Apa yang kudapat? Sekarang dia malah memperlakukan aku dengan buruk." Sedangkan dari telepon, seseorang berkata, "Makanya orang-orang mengatakan, anak adalah hutangnya orang tua. Tapi, kamu mempunyai anak seperti Kanata yang baik dan cantik. Di seluruh kota Bohemian, siapa yang gak iri sama kamu?" Mendengar hal tersebut, membuat Ibu Meresai merasa senang dan berpikir, "Aku kadang sering menganggap kalau Kanata itu anak kandungku. Tapi saat lahir tertukar di 2 tempat berbeda." Kembali ke dalam hotel, Ibu Iskandar yang kembali memegang tangan Lord berkata, "Aku tahu kamu nggak mau menikah dengan keluarga kami. Tapi, selama kamu bisa melahirkan anak untuk keluarga kami akan menyerahkan perusahaan keluarga kami untuk kamu kelola." Seperti sebelumnya, Lord kembali melepaskan tangannya. Sembari melihat Ibu Iskandar, dia menanggapi, "Dengan kondisi tubuh Randy, akan susah untuk punya keturunan." Ibu Iskandar lalu menyarankan mencoba bayi tabung.
Mendengar hal itu, Lord kemudian mengatakan, Randy dan Kaneta bertunangan hanya untuk mempererat hubungan bisnis kedua keluarga. Anda tiba-tiba setuju menukar orang, karena keluarga Mahoto sudah tidak penting bagimu kan? Mendengar argumen Lord, sontak membuat Ibu Iskandar terkejut dan menanyakan maksud Lord. Lord lalu menjelaskan, kalau Kaneta menikah dengan keluarga Iskandar, keluarga Mahoto akan lebih menganggapnya. Dia nggak akan melakukan sesuatu di belakang. Tapi, aku sudah nggak punya hubungan apapun dengan keluargaku. Bagimu, keluarga Mahoto sudah tidak berharga. Bisa dimanfaatkan kapan saja untuk apapun. Dan yakin bisa dimanfaatkan. Setelah mendengar itu, terlebih dahulu Ibu Iskandar meminum kopinya. Dia lalu mengatakan kepada Lord, kamu benar, itulah alasanku memilihmu. Ibu Merese lalu menjelaskan, aku tahu jelas Randy seperti apa. Aku selalu ingin mencarikan dia istri yang bisa mengurus bisnis keluarga. Kamu adalah pilihan terbaikku. Pertama kali aku bertemu denganmu, kamu sangat malu karena menumpahkan anggur di badannya. Kamu langsung minta maaf padanya dan dia hanya bisa diam saja. Aku tahu kamu bukan gadis biasa. Bagaimana kalau kita bekerja sama dengan saling memberi keuntungan? Ucap Ibu Iskandar memberi tawaran. Namun Lord langsung menolak tawaran dari Ibu Iskandar. Mendengar penolakan Lord, Ibu Iskandar lalu berkata, bukannya kamu bilang mau balas dendam untuk memenuhi permintaan. Ibumu yang menuntut balas budi itu, kamu harusnya nggak akan menyesalkan? Kalau aku bisa membuat Randy bergerak normal, batalkan pertunangan kami, bagaimana menurut Anda? Ucap Lord. Mustahil, kata Ibu Iskandar. Lord lalu mengeluarkan sebuah dokumen dan memberikannya kepada Ibu Iskandar. Aku sudah cek penyebab penyakit Randy. Penyebabnya adalah tulang belakangnya terluka karena imbas kecelakaan. Anda selalu ingin dia bisa dioperasi. Tapi dokter di seluruh dunia nggak ada yang berani melakukan operasi ini. Ini seluruh riwayat penyakit Randy dan latar belakang 3 generasi keluarga Iskandar. Ibu Iskandar yang belum mengerti maksud dan tujuan Lord. Dia lalu menanyakan maksud dari perkataan Lord. Lord lalu mengatakan, kalau riwayat penyakitnya nggak bermasalah, dia bisa mengunjungi rumah sakit 401. Mendengar jika itu rumah sakit 401, membuat Ibu Iskandar berpikir, rumah sakit 401 adalah rumah sakit misterius di negara Antrika. Segala macam teknologi dan obat-obatan tercanggih di dunia disediakan di sana, khususnya untuk tentara senior, pejabat negara, dan lembaga khusus. Lord kemudian melanjutkan, rumah sakit 401 memiliki ahli beda top di dunia. Kalau Randy bisa diobati oleh mereka, ada kemungkinan sebesar 95% untuk sembuh. Mendengar penjelasan Lord, tampak Ibu Iskandar cukup ragu. Apakah rumah sakit tersebut mau menerimanya? Namun Lord langsung mengatakan, apabila itu bisa dilakukan, asalkan dia yang berbicara. Mendengar pernyataan Lord, membuat Ibu Iskandar langsung menanyakan identitas Lord yang sebenarnya. Menanggapi hal tersebut, Lord lalu mengatakan, lupakan semua kejadian hari ini. Kalau Anda berharap Randy diterima di ke-401, Anda tenang saja. Akan ada pesawat khusus dari rumah sakit 401 untuk menjemput Randy. Keluarga tidak diizinkan untuk menemani. Perawat di rumah sakit ini pernah merawat presiden. Ibu Iskandar yang mendengar itu cukup terkejut. Keluarga Mahoto sangat hebat. Mereka dengan mudah mendapatkan kuota di rumah sakit 401. Keluarga kita tidak pantas mendapatkan Lord. Setelah memikirkan hal itu, Ibu Iskandar kemudian berkata, tidak ada kepastian dalam ilmu kedokteran. Kalau operasi ini gagal, pertunangan kedua keluarga akan dibatalkan. Tenang saja, aku akan memberikan kompensasi pada keluarga Iskandar kalau operasinya gagal. Aku juga akan bertanggung jawab atas pertunangan ini, ucap Lord dengan yakin. Setelah itu, Lord lalu mengeluarkan komputer dan mulai melakukan sesuatu di komputernya. Ibu Iskandar yang melihat itu bertanya, Nona Lord, kamu mau kemana selanjutnya? Aku akan mengantarmu. Menanggapi pertanyaan tersebut, Lord lalu menyuruh Ibu Iskandar untuk pergi terlebih dahulu, karena dia ingin meretas CCTV terlebih dahulu. Anda tenang saja, CCTV ini tidak bisa merekam suara. Pembicaraan kita tidak akan tersebar, ucap Ibu Iskandar. Jangan remehkan badan intelijen setiap negara.
Kamu kira mereka nggak punya ahli pembaca gerakan bibir? Ucap Lord menanggapi. Setelah itu, tampak Lord dan Ibu Iskandar yang berjalan keluar dari ruangan. Namun tampak seseorang yang sedang mengawasi mereka. Tampak orang-orang tersebut yang melihat gambar Lord di handphone. Saat Lord berada di parkiran, tampak orang-orang tersebut yang mengikuti Lord. Lord yang menyadari hal itu berpikir, 4 pria itu mengikutiku. Kemudian salah satu dari mereka langsung berlari dan menodongkan pisau ke leher Lord. Jangan bergerak, ku bunuh kalau kamu bergerak, ucapnya mengancam. Lord yang mendapat perlakuan itu tampak ketakutan berkata, aduh, aku ini seorang pelajar, nggak punya uang. Diam, nggak butuh uangmu, ucap sang preman kacamata. Jadi, kalian tertarik padaku? Kalau begitu, tunggu aku beberapa tahun lagi. Aku masih belum pubertas, ucap Lord dengan raut wajah ketakutan. Kemudian salah satu dari orang tersebut mengoleskan obat bius pada sebuah kain. Sedangkan Lord yang menyadari hal tersebut, dengan sigap langsung menangkap tangan pria yang menodongkan pisau, kemudian membantingnya ke lantai dengan cukup keras. Preman yang dibanting tersebut lalu meminta teman-temannya untuk segera bertindak. Lord yang masih memegang tangan preman itu, lalu mengambil pisaunya dan menancapkannya ke tangan sang preman. Hal itu membuat sang preman berteriak kesakitan. Setelah itu, Lord mencabut pisau tersebut dan menjilatnya seperti halnya seorang psikopat. Dengan tatapan tajam, Lord berkata kepada para preman itu, cepat kasih tahu aku siapa dalang di balikmu. Preman yang melihat kekejaman Lord sontak terkencing di celana karena ketakutan. Dia lalu menjawab, Tuan Leo yang memerintahkan kami ke sini. Kalau kamu tidak menurut, dia akan memberimu pelajaran, ucapnya dengan bercucuran keringat. Mendengar jawaban tersebut, Lord berpikir, Leo brengsek, ternyata kamu menyuruh preman untuk menculikku karena nggak bisa mendapatkan aku ya. Setelah itu, para preman itu langsung bersujud meminta ampun kepada Lord. Nona Lord, ampuni kami sudah salah cari masalah dengan Anda. Sembari memperlihatkan pisau di tangannya, Lord membalas, Jati, kalian kenapa diam saja? Mau meminta biaya pengobatan? Pergi sana. Setelah itu, para preman lalu mengambil temannya yang terluka, lalu pergi meninggalkan Lord. Sedangkan Lord berkata, kalian sudah melihatnya. Kenapa masih sembunyi di sana? Percuma saja Tuan Stephen meminta kalian untuk menjadi pengawalku. Dasar nggak becus, ucapnya kepada para pengawal. Dengan tertawa canggung, kedua pengawal itu berkata, Nyonya Lord hebat juga, sungguh hebat. Lord kemudian berkata, pasti gaji kalian besar kan? Kalau Tuan Stephen tahu masalah hari ini, kalian bisa dipecat. Menanggapi perkataan Lord, pengawal tersebut mengatakan, memang kelalaian kami sehingga Nona Lord disandera sama preman. Dengan tersenyum tipis, Lord mengatakan, tinggal nggak kasih tahu Tuan Stephen saja kan? Menurutku hari ini sangat aman. Mendengar itu, pengawal tersebut langsung kembali bersemangat. Iya, Tuan Stephen menyuruh kami melindungi Anda, tapi jangan sampai privasi Anda terganggu. Lord yang mendengar pernyataan pengawal, sontak langsung merona. Menurutnya, dia tidak menyangka apabila Tuan Stephen yang mendominasi bisa perhatian juga kepadanya. Oke lanjut, tidak lama kemudian, Lord telah kembali ke rumah. Dia lalu membuka komputer dan membuka sebuah situs web. Situs web ini dibuat untuk melayani orang khusus di negara Antrika. Kontribusiku banyak, seharusnya aku masih bisa dapat kuota di rumah sakit. 401 untuk Randy, pikir Lord. Setelah mengajukan permohonan, tampak permohonan Lord yang langsung disetujui. Tidak lama kemudian, Lord mendapatkan sebuah telepon. Lord lalu mengangkat telepon tersebut. Tampak dia melakukan video call dengan seseorang. Pria ini bernama Seri Hidayan, Komandan Badan Keamanan Nasional ketiga di negara Antrika. Dia mengatakan, permohonan sudah aku terima. Siapa bocah itu? Lord kemudian menjawab jika itu merupakan tunangannya. Dengan terkejut, Seri berkata, bukannya kemarin kamu mengatakan sudah mau menikah? Ini calon tunanganmu. Sembari tersenyum, Lord mengatakan, suami dan calon tunangan itu berbeda. Tapi sekarang aku sudah menikah. Sedangkan Seri yang mendengar itu hanya bisa memasang wajah heran. Kamu genit juga ya? Suami itu adalah orang yang kucari sendiri.
Kalau calon tunangan dijodohkan sama keluarga, aku sudah menikah sama orang lain. Jadi harus aku menebusnya. Menanggapi Lord, Sherry berkata, menyebalkan sekali. Semua orang pensiun dan menikah, tapi nggak kasih tahu informasinya. Mang ada yang pensiun lagi dan menikah di grup Tigan? Tanya Lord. Sherry lalu mengatakan, beberapa hari yang lalu, aku dengar Raja Iblis sudah menikah. Sontak, Lord yang mendengar. Jika Raja Iblis sudah menikah langsung menyemburkan air dari mulutnya. Raja Iblis yang memotong 2 bonus akhir tahun kita di grup Tigan. Dan membuatku dipenjara ya? Istrinya masih hidup nggak? Sherry lalu mengatakan, mungkin sudah sekarat. Tapi pasti bukan cewek yang baik kalau menikah dengan Raja Iblis. Sontak, Lord langsung bersin-bersin. Nggak sadar aja kalau dia merupakan istrinya sang Raja Iblis. Sherry lalu melanjutkan, dengar-dengar, Raja Iblis ganteng, tubuhnya bagus. Mungkin itu alasan istrinya menyukainya. Sedangkan Raja Iblis yang sedang dibicarakan, baru saja mendorong pintu kamar Lord dan masuk. Buat apa menarik tirai sekarang? Tanya Raja Iblis Stephen. Sontak, Lord yang terkejut, langsung berdiri dan menyembunyikan handphonenya ke belakang. Sherry yang masih tersambung berkata, suamimu ya? Cepat kenalin ke aku. Kita sudah kenal dari kecil. Beraninya menyembunyikan pria. Sedangkan Stephen yang menyadari hal itu, langsung meminta untuk melihat dengan siapa Lord menelepon. Namun Lord berpura-pura tidak menelepon dan langsung mematikan sambungan. Saat Stephen mengambil handphone Lord, dia lalu berkata, HP-mu sudah jadul. Kamu suka tipe apa? Aku belikan yang baru. Sembari menghela nafas, Lord menjawab, nggak perlu Tuan Stephen. Dia sahabatku dari kecil dan suka bergosip. Aku menyuruh dia bekerja di pabrik, tapi dia nggak berminat. Sahabatmu lulusan apa? Ada puluhan pabrik di grup Guntoro. Dengan canggung, Lord menjawab, nggak perlu. Dia buta huruf. Stephen kemudian mengatakan, kenapa kamu nggak kasih tahu kalau Leo mengganggumu? Mana bola wanita hamil berkelahi? Sontak, Lord menjadi kebingungan. Namun Stephen langsung menunjuk arah kasur dan menyuruh Lord untuk berbaring terlentang. Dengan panik, Lord bertanya, kamu mau ngapain? Ini masih pagi. Stephen mengatakan, harus dihukum kalau melakukan kesalahan. Kenapa Tuan Stephen bisa kepikiran cara menghukum aneh seperti ini? Ucap Lord dengan wajah malu. Harus dipukul pantatnya kalau melakukan kesalahan, ucap Stephen. Setelah itu, tampak Stephen sang Raja Iblis yang memukul pantat istrinya. Sedangkan Lord yang dipukul pantatnya oleh sang suami, hanya bisa berteriak kesakitan. Kamu tahu sakit, kenapa waktu berkelahi, nggak mikir akibatnya? Ucap Stephen mengomel. Leo yang cari masalah denganku duluan, ucap Lord sembari mengeluarkan air mata. Dia berpikir, aku merasa kasihan sama istri Raja Iblis. Padahal belum tentu dia dipukul. Malah aku yang kena pukul duluan. Nggak sadar aja Lord, kalau dia memang sudah dipukul oleh Raja Iblis, suaminya sendiri. Tuan Stephen lalu menelepon, masalah Leo sudah sampai di mana? Dari telepon menjawab, tenang Tuan Stephen, sudah selesai. Setelah selesai menelepon, kembali telepon masuk dari kakek David. Kamu yang melaporkan Leo ke kantor polisi dan meminta tim pengacara agar dia diberi hukuman berat ya? Stephen menjawab, aku bahkan minta Departemen Keuangan untuk membatalkan bonusnya tahun ini dan memberi kompensasi kepada karyawan wanita yang pernah dia lecehkan. Stephen, kamu keterlaluan, kenapa begitu? Bagaimanapun dia adalah sepupumu, ucap kakek David. Stephen lalu mengatakan jika Leo sudah menggoda Lord. Sontak, kakek David langsung marah. Dasar keterlaluan, bagaimana kalau sampai terjadi apa-apa dengan cucuku? Biarkan dia di penjara beberapa hari. Setelah itu, Stephen mematikan telepon. Dia kemudian lanjut menelpon seseorang. Setelah Leo keluar dari penjara, aku akan mematahkan tengahnya, supaya dia tidak bisa bergerak selama 1 tahun. Sedangkan Lord yang sedang sembunyi di dalam selimut, saat mendengar perkataan Stephen berpikir, terlalu menakutkan kalau Tuan Stephen marah. Lebih baik aku patuhi dia saja. Cerita lalu berlanjut pada keesokan harinya. Tampak Lord dan Stephen yang sedang sarapan. Stephen kemudian memberikan sesuatu kepada Lord. Saat Lord membuka hadiah itu, tampak ada handphone di dalam kotak itu. Lord kemudian berkata kepada Stephen,
Sepertinya handphone ini adalah produk mahal, edisi terbatas di dunia. Kenapa kamu memberikan aku hadiah semahal ini? Stephen mengatakan jika handphone Lore sudah jadul. Lore lalu kembali mengatakan, kenapa kamu nggak beli handphone yang biasa saja untukku? HP ini mahal dan nggak praktis. Kenapa kamu tahu itu nggak praktis? Tanya Stephen. Sontak Lore terkejut dan berpikir, Tuan Stephen sangat cocok jadi petugas intelijen kantor polisi. Dia bisa menangkap poin-poin penting. Lore kemudian mengatakan, bukannya sudah jelas, berlian di handphone membuat handphone ini sulit digunakan. Menanggapi perkataan Lore, Stephen mengatakan jika dia harus memberikan yang terbaik kepada Lore, dia hanya perlu untuk terbiasa menggunakannya. Stephen kemudian bertanya, kapan kamu mengisi formulir pendaftaran mahasiswa? Lore menjawab jika Rabu depan di siang hari. Mendengar itu, Stephen lalu mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Lore akan mengisi formulir pendaftaran mahasiswa di Rabu siang. Masukkan ke agendaku juga. Sedangkan orang yang ditelepon Tuan Stephen berpikir, Tuan Stephen memintaku melakukan pengecekan dan membantu Lore mengisi formulir pendaftaran. Dia itu menikah atau mengadopsi anak perempuan? Setelah itu, Lore yang sedang berada di kamar mendapat sebuah telepon. Lore, kamu sudah membaca berita di internet belum? Berita tentang apa? Tanya Lore. Lore kemudian membuka sebuah berita yang menampilkan gambarnya dengan judul berita. Lore menyontak sehingga bisa mendapat juara umum ujian nasional Provinsi Sanpyeong. Lore yang membaca berita tersebut tampak sangat pusing. Artikel ini baru diterbitkan selama 6 jam dan pembacanya sudah melampaui 100 juta. Bahkan akun resmi SMA Sanjose pun penuh dengan komentar kebencian. Dan banyak selebgram yang membahas hal ini. Lore berpikir, bukannya aku sudah memblokir kata kuncinya ya? Jangan-jangan ada peretas yang menghapus pengaturanku sebelumnya. Di saat yang sama, di rumah keluarga Mahoto, tampak ayah Lore yang marah dan memperlihatkan berita tersebut kepada istrinya. Aku sudah bilang, cukup punya 3 anak laki-laki saja saat itu. Tapi kamu masih mau punya anak perempuan. Kamu melahirkan anak yang gak beres. Sedangkan ibu Merese yang melihat berita itu, tampak sangat marah. Aku saja bingung kenapa dia bisa dapat juara umum, ternyata curang. Sedangkan Kaneta, tampak dia yang tersenyum menuangkan air ke dalam gelas. Kemudian memberikannya kepada ibu dan ayahnya. Dia lalu berkata, aku takut masalah ini semakin besar. Kalau sampai lawan mencelakai farmasi Handara kita, pasti akan memengaruhi saham dan reputasi perusahaan. Ayah Lore yang mendengar itu, sontak terkejut dan langsung menelepon, Ariel, cepat keluarkan pernyataan. Kalau tindakan Lore tidak ada hubungannya dengan keluarga Mahoto. Kembali pada Lore, tampak dia yang sedang membaca semua komentar-komentar pedas yang dilontarkan oleh para netizen. Lore kemudian menyimpan ponselnya, lalu berbaring dengan putus asa. Dalam pikiran Lore, semua orang meragukanku. Mungkin ini rasanya dikhianati keluarga dan teman sendiri. Kemudian Stephen datang dan mengelus kepala Lore. Kamu ragu sama aku? Tanya Lore kepada Stephen. Stephen kemudian berkata, kamu gak mungkin sehebat ini. Pasti ada yang bantu kamu. Aku sudah suruh orang menyelidiki dan sebentar lagi hasilnya akan keluar. Tidak lama kemudian, masuk sebuah telepon dari David. David mengatakan, Tuan Stephen, ada penulis bayaran yang melakukan ini, sehingga informasinya menyebar cepat. Dan Menteri Pendidikan juga sudah mengetahui informasinya. Stephen lalu mengatakan, terus perhatikan perkembangan masalah ini. Jangan hapus kontannya untuk sementara. Lore yang mendengar itu lalu bertanya, kamu nggak berencana meredakan masalah ini ya? Stephen menjawab, kamu nggak curang dan Menteri Pendidikan pasti akan mengecek kebenarannya. Dengan tersipu malu, Lore bertanya, kamu percaya sama aku karena aku ini istrimu dan juga ibu dari anakmu ya? Stephen lalu berkata, aku percaya sama karakter dan kecerdasanmu. Jadi nggak perlu takut, apapun yang terjadi, aku bakal melindungi dan mendukungmu. Mendengar pernyataan Stephen, membuat Lore berpikir, dari kecil aku sudah terbiasa sembunyi sendirian di sudut saat sedih. Nggak disangka, ada yang mendekat dan menghiburku. Stephen kemudian lanjut mengatakan, kamu tidur saja dulu, setelah bangun, semuanya akan baik-baik saja. Kemudian Stephen keluar meninggalkan Lore. Bukannya istirahat,
Lore malah beranjak untuk mengecek peretasnya. Aku ingin lihat peretas yang berani melawanku. Benar saja, program yang tersisa sudah dihapus. Sekarang selama memasukkan nama yang berhubungan denganku. Entry kecurangan Lore Mahoto menempati peringkat pertama. Dengan kesal, Lore berkata, siapa di dunia peretas ini yang berani macam-macam denganku? Siapa yang bernyali menghapus programku? Setelah itu, masuk pesan dari peretas inisial tinggi. Tampak pesan tinggi yang mengatakan, Kait, kenapa kamu di sini? Kait membalas, beraninya kamu datang? Percaya tidak? Aku bisa membunuhmu. Tinggi menjawab, kalau kita bertengkar, tidak ada untungnya untuk siapapun. Aku percaya kamu melakukan hal seperti ini hanya karena uang, buka harganya. Setelah membaca pesan tersebut, tampak Lore yang sangat kesal. Pantas saja bisa meretas virus Trojanku. Musuhku meminta Tinggi turun tangan untuk menjebakku. Ada rumor bahwa Tinggi adalah seorang perwira tinggi militer. Meminta bantuannya tidak cukup hanya dengan uang saja. Yang terpenting adalah memiliki kekuasaan. Tidak mungkin orang yang ingin berurusan denganku adalah anggota militer. Aku selalu mengabdi pada negara. Militer juga sangat menghormatiku. Hanya ada satu orang yang dendam denganku di militer, yaitu Komandan Legio ke-9 Hispana, nama kodenya Raja Iblis. Raja Iblis memimpin kelompok tentara Legio ke-9 Hispana untuk menyapu seluruh negara. Entah berapa banyak pangkalan ilegal di Samudera Pasifik yang dia hancurkan. Sekarang mereka tidak terkalahkan. Kembali ke pesan chat, tampak Tinggi yang kembali mengatakan, kamu benar-benar mengira aku tidak akan menemukanmu, Julid. Kait membalas, apa yang spesial dari Lore Mahoto? Sampai-sampai kamu turun tangan sendiri, Raja Iblis? Tinggi lalu mengatakan, aku tidak ada hubungannya dengan penggelapan nama Lore Mahoto. Mengetahui jika Raja Iblis tidak terlibat, membuat Lore cukup lega. Bagus, hanya salah paham. Kupikir Raja Iblis ingin berurusan denganku, bikin kaget saja. Apa Stephen Guntoro bisa mengundang Raja Iblis? Ucap Lore penasaran. Sedangkan di ruangan Stephen, tampak Stephen yang membalas chat dari Kait. Aku akhir-akhir ini kekurangan uang. Karena melihat hadiah yang diposting di forum Pretas, jadi aku menerimanya. Setelah itu, tampak Kat dan T yang akan bekerja sama kali ini. Tinggi kemudian menulis pesan, saya sudah menemukan Pretas itu. Kait lalu membalas, hari ini suasana hati kakak sedang baik. Kuserang dia untukmu, jika kamu menarik perhatian, akan kuserang balik. 1 jam kemudian, tampak sebuah postingan di forum Pretas yang mengatakan, berita terbesar tahun ini, aku diserang oleh Tinggi dan Kait. Mereka berdua tampak tidak akur, tapi sebenarnya mereka saling mencintai dan saling membunuh. Aku curiga mereka akan segera menikah. 2 orang ini akhirnya bersama, aku turut senang. Sedangkan Lore yang membaca postingan itu berpikir, memang benar aku sudah menikah, tapi suamiku lembut, perhatian dan kaya. Apakah bisa dibandingkan dengan orang berbahaya seperti Tinggi? Cerita kemudian berpindah pada keesokan harinya. Tampak Stephen yang sedang melihat ponselnya. Lore diserang di internet, dia pasti sangat stres. Dokter kandungan dan ginekologi menasihatinya agar dia tidak terprovokasi. Saat di meja makan, Stephen berkata kepada Bibi Lai, bantu Nyonya bersiap, hari ini aku akan mengajaknya ke kantor. Mendengar perkataan Stephen, sontak membuat Lore kebingungan. Stephen lalu mengatakan, patuh ya, hari ini kamu ikut aku ke kantor. Tidak lama kemudian, Bibi Lai lalu memberikan barang bawaan untuk Lore. Tuan Stephen, ini selimut Nyonya, buah-buahan, tisu basah, dan termos air panas. Saat Lore ingin mengambil barang tersebut, tangannya langsung ditepis oleh Stephen. Tidak boleh angkat barang berat, ucap Stephen sembari mengambil tas barang Lore. Sedangkan Lore yang mendapat perlakuan seperti itu berpikir, 200 atau 300 gram juga dibilang barang berat. Sepertinya dia salah paham dengan kekuatanku. 1 tanganku saja bisa mengangkat senjata berat. Beberapa saat kemudian, tampak Stephen dan Lore yang telah sampai di kantor Stephen. Stephen lalu berkata kepada sekretarisnya, beri dia teh susu kacang merah. Siapkan juga makanan manis. Setelah Stephen dan Lore berlalu, sekretaris Stephen berpikir, siapa gadis ini? Bisa-bisanya membuat bos yang dingin ini membawanya datang ke kantor.
Stephen yang melihat jam tangannya kemudian berkata kepada Lore, "Jam 9 pagi aku ada rapat. Kamu tunggu di ruang kantor ya. Kalau perlu sesuatu, cari sekretarisku." Beberapa saat kemudian, sekretaris Stephen sudah datang membawakan makanan manis untuk Lore. Lore kemudian mengatakan jika dia ingin pergi ke toilet. Sekretaris pun mengatakan jika dia akan mengantarnya. Saat Lore sedang berada di toilet, dia tidak sengaja melihat ada bercak darah di pakaiannya. Sontak dia sangat terkejut. Dalam pikiran Lore, pendarahan pada ibu hamil sangat berbahaya. Stephen masih rapat. "Aku pergi sendiri saja ke rumah sakit." "Oke, lanjut." Tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.